Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Wabub terpilih Cianjur, Ramzi. Gimana saudara? Gue mikir tadi gue di jalanan kan. Oh, harus jadi calon atau jadi pejabat dulu baru bisa datang di sini. Dari kemarin-kemarin kita janjian nggak jadi-jadi ya. Iya Kan? Klub motor kita bagaimana nih? Baru tumbuh langsung layu, udah kan. Salah pilih ketua kita. Ketuanya Ustadz. Repot udah. Gitu kan. Jadi kita punya grup motor berempat sama Gilang, sama Ustadz Solmed. Apa namanya? Sama Ramzi. Aksi berkendara. Iya, baru sekali jalan, bangga banget. Iya kan? Wah, rencananya udah 1 juta tuh. Betul, ya. Mau ini mau itu. Terjadilah kita touring ke Ciseeng. Pulangnya towing. Pulangnya towing. Repot banget, mana hujan-hujanan. Iya. Tapi seru lah. Kalau bisa ke Cianjur sih, Ji, ceritanya bagaimana, Ji? Ya gue udah ke Bogor, ditolak ya gue ke Cianjur. Ya gue ngejalanin semua prosesnya, Cing, gitu ya. Ya lo tahu sendiri kan, kita sering ngobrol kan lah di backstage waktu syuting. Bukan memang ketertarikan di dunia politik sudah cukup lama. Betul, gitu ya. Dan kita kan ngukur diri. Nggak mungkin juga kalau kita istilahnya kosong-kosong amat, nggak paham atau apa, akhirnya kita berani. Nggak mungkin juga. Udah, ngapain kita duduk manis aja dengan apa yang udah kita dapat. Yang kita udah rintis dari puluhan tahun, gitu ya. Cuman memang kan gue ketertarikan sama politik sudah cukup lama. Gue mengikuti gitu ya. Dan gue ngukur diri, bismillah gue mampu, gue bisa gitu ya. Terus circle yang kita lewati, yang kita main juga orang-orang yang memang bisa memberikan banyak manfaat juga buat kita, pengalaman gitu. Ya udah, akhirnya dengan segala macam perjalanan, 2019 gue hampir maju waktu itu. Terus almarhumah belum srek, akhirnya gue nggak jadi. Ya 2024 ini kemarin. Gue dikasih kesempatan Partai Nasdem untuk pileg. Gue dapat Kabupaten Bogor. Setiap caleg kan selalu bilang, wah dapil gue dapil neraka. Itu Kabupaten Bogor neraka jahanam gitu kan. Gila, senior semua di situ kan. Teman kita, sahabat kita ada 2. Ada Primus, ada Tommy Kurniawan. Ada senior kita sesepuh Fadlizon, Adian Napitupulu. Terus ada Eliasin. Ada Pak Mulyadi itu, Gerindra, banyak gitu ya. Cuma 9 kursi. Nah sebenarnya kalau pileg itu memang lawan terberat justru di internal, Cing. Di partainya sendiri? Iya. Untuk dapat urutan. Gue misalnya ini kan, misalnya berapa kursi? Kabupaten Bogor 9 kursi, berarti kan 9 caleg internal. Itu tuh kita istilahnya tuh berantem itu sesama caleg untuk ngambil kursi itu. Dan gue dulu waktu itu awal-awal mikir, aduh mudah-mudahan sesama caleg internal nggak ada yang kuat lah, biar gue kuat sendiri, biar suara gue. Ternyata nggak juga. Percuma kalau kita kuat sendiri, yang lainnya nggak maksimal, ya nggak dapat juga kuotanya kan. Nah singkat cerita akhirnya kemarin tuh gue ada 3 orang yang bisa dibilang kuat lah. Gue sama 1 cewek, sama ada 1 senior, dia sudah 2 periode di provinsi, gitu ya, masuk Nasdem, akhirnya masuk situ. Wah, gue udah mulai goyang nih. Waduh, ini senior kan gitu ya. Tapi karena memang niat gue baik, gue udah bangun jaringan dari awal, akhirnya gue maju terus, Cing. Gue maju terus gitu, apapun banyak lah yang bilang resikonya. sih, waktu itu lo kecepatan. Ininya. Turunnya. Benar, gue 2 tahun sebelumnya. Ini anak baru, ya kita kan nggak punya kepentingan apa-apa selain kita pengen berbuat baik. Jadi gue turun memang udah cukup lama, Cing. Gue turun. Terlalu cepat. Iya, terus akhirnya ya udah. Detik-detik terakhir ya gue kelabakan juga. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Bogor selama ada Partai Nasdem itu belum ada DPR RI-nya. Pecah telur kemarin. Senior gua Asep Wahyu Wijaya dapat
Gitu. Ya, istilahnya kalau gue akhirnya mendem nggak bergerak, ini juga berat juga kan. Betul. Gue bergerak. Singkat cerita, dengan segala macam resiko yang gue terima, konsekuensi yang gue terima, gue mengumpulkan 38.526. Untuk ukuran caleg baru di tempat itu cukup besar. Untuk dapat kursi waktu itu berapa? Sebenarnya nggak ada ukuran, cuman memang akhirnya secara karena nih 3 orang ini bekerjanya optimal, jadi akhirnya kuota untuk dapat 1 kursi Nasdem di Kabupaten Bogor itu terpenuhi 100 sekian gitu akumulasinya. Akumulasinya ya. Ya udah nanti tinggal siapa terbanyak. Kebetulan senior gue 63.000 sekian, gue 38.000 sekian itu. Oh, kuota itu juga tetap ada ya? Maksudnya di setiap dapil? Ya kan Sanlik tuh ya, pembagi ganjil kan 1-3. Jadi dijembreng semua tuh, Cing. Jadi dikumpulin. Lo, gue, misalnya siapa nih? Gilang, Irfan, semua. Ya, dikumpulin suaranya, suara pribadi sama suara partai yang nusuk partai. Berapa semua jumlahnya? Mencapai kuota gak untuk mendapatkan harga 1 kursi? Iya. Kalau dapat pembagiannya, dapat. Oke. Partai A dapat jatah kursi. Itu kursi buat siapa? Lihat sesama kita nih internal. Suara terbanyak. Kalau dikumpulin akumulasi cukup untuk 2 kursi, 2 yang lolos. Iya, kalau misalnya diakumulasi sama suara pribadi, suara partai banyak, setelah dibagi dapat. Setelah dibagi misalnya 3, 5, masih dapat lagi, ya dapat 2 kursi. Oh. Gitu. Tapi kemarin berat lah. Alhamdulillah dapat 1 kursi aja itu sudah luar biasa. Okay. Walaupun bukan gue yang mewakili. Iya. Nah setelah itu akhirnya gue cari, gue curhat sama Allah gitu. Ya Allah, ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Gue tunggu tuh hikmahnya. Sekarang baru terjawab hikmahnya. Allah punya rahasia lain, punya tujuan lain. Enggak sih, lo nggak di Kabupaten Bogor, lo harus di Kabupaten Cianjur. Iya. Karena memang waktu kalau kita kan ketemu lumayan intens itu setiap puasa ya. Iya. Nah, kita ngobrol banyak. Kita bertiga nih, Ramzi, Gilang, gue gitu. Nyambung nih. Iya nyambung. Gitu. Omongannya memang kalau setiap break iklan tuh politik banget, anjay. Kita sempat ada keluh kesah di triplek di belakang panggung. Tulisan nggak berani di muka umum, di belakang aja. Ada gitu. ruang inspirasi tuh di triplek. Teriak-teriak gitu di situ. Iya. Jadi memang ketertarikan politik, Gilang pun demikian. Ketertarikannya ada. Jadi begitu. Cuman Gilang belum rezeki kemarin juga. Iya, begitu dia terjun ke situ, gue juga nggak kaget termasuk lo. Tapi ke Cianjurnya ini gimana, Ji? Oke, akhirnya setelah pileg, gue mendapatkan suara yang bisa dibilang cukup signifikan. Akhirnya, karena gue mau ngebuktiin, nih ya, gue serius, gue buktiin. Akhirnya, gue dipanggil sama partai. Kang, standby untuk pilkada nanti di akhir tahun. Daerah mana, kabupaten mana, ada beberapa tempat yang ditawarkan, termasuk Cianjur, gitu ya. Ada salah satu kabupaten di Jawa Barat, incumbent-nya, bupatinya yang sedang menjabat sudah sempat ketemu gue di Jakarta ngajakin gue. Cuman gue berat memang ke Cianjur, gitu ya. Pihak eksternal yang gue ajak ngobrol tuh awal-awal bapaknya Lesti. Dede Lesti gue ajak ngobrol, karena kan notabene memang mereka orang asli sana. Dede, terus bapak, saya dapat tawaran ini. Maju Abi, maju, itu ya. Bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak yakin, terus Dede bilang, Dede yakin sama Abi maju. Terus PR terakhir yang memang cukup berat, Afi, bini gue. Gue memberikan keyakinan sama dia cukup sulit. Karena salahnya gue juga, ada pengalaman yang tidak mengenakan di pileg. Gue tidak melibatkan dia. Gue banyak melibatkan orang-orang yang akhirnya di ujung-ujung juga akhirnya pada, ya lo tahu sendiri lah kepentingannya gitu ya. Nah, gue sulit tuh meyakinkan Afi gitu ya. Tapi akhirnya gue kasih penjelasan pelan-pelan, terus kepada calon Bupati Cianjur, Dr. Wahyu, dan istrinya Dr. Najma, gue secara kekeluargaan Afi gue ajak, gue libatin. Jadi sesama istri ngobrol apa, dapatlah chemistry-nya. Afi akhirnya baru membuka diri. Jadi pada intinya awalnya itu, akhirnya partai memberikan kesempatan gue untuk maju. Akhirnya gue pilih Cianjur. Kenapa gue pilih Cianjur? Ya gue cari tahu, Cing. Kita kan semua sekarang bisa cari tahu. Gue cari tahu tentang Cianjur. Ininya, itunya, segala macem.
terus peristiwa gempa kemarin, bagaimana penanganannya, udah beres atau enggak, ternyata kan semua masih banyak masalah. Di situ akhirnya gue bismillah gue maju. Iya. Ya gitu. Di awal katanya kalau orang itu kan di awal bikin survei sendiri ya paling nggak. Seberapa kemungkinannya masuk. Nah lo di awal tuh berapa? Jadi awalnya itu gue sebenarnya ini masuk kan udah di titik terakhir. Iya. Ketika partai-partai yang lain tuh sudah berkumpul, sudah berkoalisi di incumbent. Tinggal satu nih partai Gerindra. Akhirnya singkat cerita Gerindra alhamdulillah memberikan dukungan ke kita, ke Wahyu Ramzi. Nah, ternyata Dr. Wahyu ini sebelumnya memang sudah sosialisasi. Sudah muter, sudah bikin baliho dan lain-lain. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk dikawinkan, gue ngobrol banyak sama Dr. Wahyu, Kang, mau apa, ini, itu, chemistry-nya kita bangun, akhirnya kita semua berdua sepakat, bismillah kita jalan bareng, kita daftar ke KPUD, geger semua Kabupaten Cianjur. Tiba-tiba ada artis, abislah gue dibully. Bukan asli Cianjur, apa segala macam, tahu apa tentang Cianjur gitu ya. Nah itu hal yang biasa lah ya. Nah, akhirnya survei itu dilakukan setelah sebulan gue turun. Wahyu turun, Dr. Wahyu turun, gue turun. Memang kita terpisah kan turunnya. Survei itu dilakukan gitu ya. Nah, memang agak menarik nih. Ini mungkin yang sempat dipikirkan banyak pihak, termasuk lawan-lawan gua, paslon yang lain. Kok tiba-tiba langsung nyodok posisinya. Gitu. Secara survei pun di awal juga udah tinggi. Setelah kita bertemu, setelah Wahyu Ramzi menjadi satu paket. Setelah Wahyu Ramzi jadi satu paket, terus kita sosialisasi turun, gue keliling semuanya, itu 32 kecamatan, 6 kelurahan. Nah, akhirnya survei di awal, di pertengahan sampai di akhir, kita cukup signifikan ketika kita sudah digabungkan. Itu yang akhirnya membuat, ini kalau bahasa politiknya ya, bukan gue mengada-ngada itu ya, membuat paslon lain cukup khawatir dan panik. Kayak gitu. Tapi di lapangan juga memang banyak masyarakat yang... Jadi awal gini, Cing. Gue tuh ngerasain banget. Ya kita kan punya bonus dari pekerjaan kita di awal. Istilahnya, lo mau taruh gue di mana juga insya Allah masyarakat kenal. Ya kan? Hanya sebatas kenal. Tapi PR gue bagaimana caranya masyarakat tahu gue punya kualitas, gue punya kemampuan, gue punya niat baik. Itu PR gue itu. Gitu ya. Awal turun gue masih ngerasa, masyarakat senang ketemu gue sebagai public figure. Gue juga nggak habis pikir, gue tiba-tiba gue kok ada di sini, di kampung ini, ke bawah gunung, ke kaki bukit, depan sawah, sungai semua. Ke tempat becek, apa semua gue datang gitu ya. Gue dalam hati gue pribadi, kok gue tiba-tiba di sini. Begitu juga masyarakat, kok tiba-tiba ada Ramzi di sini gitu ya. Nah, awal-awal gue ngerasain, ini masyarakat senang ketemu gue sebagai public figure. Tapi pelan-pelan gue sampaikan narasi gue, niat baik gue, program-program gue sama Dr. Wahyu gue sampaikan. Bergeser, Cing. Mereka sudah mulai percaya. Bukan lagi gue ngebohong untuk mereka supaya percaya, tidak. Gue tidak bicara berlebihan, gue bicara realita yang ada. Kondisi Cianjur seperti ini, itu yang gue rasakan, itu yang gue lihat. Itu yang ribuan DM masuk ke tempat gue yang curhat semua. Mohon maaf, gue tidak bisa baca semuanya karena memang kapasitas gue terbatas banyak banget. Nah, akhirnya tuh udah mulai bergeser. Masyarakat sudah mulai yakin, sudah mulai percaya, sudah menaruh harapan kepada Wahyu dan Ramzi. Sampai puncaknya mereka di TPS. Memang mereka betul-betul menaruh harapan besar sama Wahyu dan Ramzi. Iya. Gue tuh lihat kayak Vicky Prasetyo ya. Vicky Prasetyo itu di paling tidak di Pemalang. Di Pemalang, di sosmednya paling tidak lah. Dia itu cukup cukup mobile juga. Mulai dari dia nyamperin orang-orang segala macam sampai bikin acara, orang pada datang gitu. Ngelihat antusiasnya begitu gede, tapi kan itu di sosmed atau ini pemilihannya juga belum tentu rame, Ji. Lo ada kekhawatiran itu nggak, Ji? Cing, lo kan tahu sendiri, Cing. Pasti lo bisa merasakan. Kita ini sesama public figure. Gue kan orangnya lebih tertutup. Gue sama sosmed nggak terlalu maksimal lah. Gue kalau mau posting tuh kebanyakan mikir dulu ini apa itu gitu ya. Paling gue sering posting kegiatan-kegiatan asila gue repost atau gue posting gitu ya. Nah,
ketika akhirnya gue masuk di kondisi baru ini ya, masa kampanye, itu mau nggak mau tuh gue harus hilangkan prinsip gue. Tapi gue juga nggak bisa terlalu bebas juga apa-apa posting. Enggak, tetap gue pilih, Cing. Mana yang betul sekiranya dampaknya ini, pesannya nyampe apa segala macam. Ada postingan yang satir yang gue sampaikan gitu ya. Terus kayak gitu-gitu. Jadi memang tetap gue TikTok secara pribadi belum punya, tapi tim ada. Cuman memang akhirnya gue sering dapat laporan di TikTok itu memang luar biasa gitu ya pergerakannya. Buzzer-buzzernya gila, abis gue dihajar. Dr. Wahyu dan keluarga abis dihajar, gue secara pribadi juga dihajar, banyak banget. Cuman memang menariknya, setiap gue dikasih pinjem akun asisten gue untuk gue monitor semuanya gitu ya. Itu komentarnya bertolak belakang. Oh, bertolak belakang. Bertolak belakang maksudnya? Misalnya lu buzzer, gue nggak mau bilang paslon lain. Misalnya lu buzzer yang buat nyerang gue, gitu ya, atau menyerang pasangan Wahyu Ramzi, ya kan? Abis kan lu nyerang kita kan? Tapi gue baca komentarnya bertolak belakang apa yang lu sampaikan. Wah, lu buzzer, ini untuk kita naruh harapan ini segala macam. Bertolak belakang. Jagoan lo udah begini. Justru jagoannya, kalau memang dia di order, kalau memang dia punya maksud dan tujuan, berbalik semua. Jadi pada intinya di sosial media, di ruang-ruang sosial media, buzzernya juga banyak, tapi komentar dari masyarakat, gue harus akuin sudah cukup cerdas masyarakat Kabupaten Cianjur. Mereka sudah paham. Gue akhirnya, gue tidak terlalu bermain di sosmed secara maksimal kalau tadi lo bandingin sama Vicky. Gue turun gue. 32 kecamatan semua gue datengin. Gue turun, gue ngobrol langsung. Kayak gitu. Lu di sana lebih banyak di Cianjur hari-hari. Iya di sana. Kemarin kan gue ada waktu pada saat kampanye gue tuh ada program, ya kan? Program yang memang gue tidak bisa cancel. Acara supermarket sweep itu gue nggak bisa cancel karena tanda tangannya sebelum urusan pilkada. Jadi tinggal bagi waktu. Untung seminggu tuh syutingnya 3 hari. Jadi 4 hari gue full di sana. Di Cianjur. Alhamdulillah semua terjangkau. 32 kecamatan, terus Cianjurnya ada beberapa kelurahan, semuanya terjangkau. Kayak gitu. Waktu hari pencoblosan kan gue WA-in beberapa teman yang memang ikut, termasuk lo. Gimana posisi suara? Iya, lo nanya, betul. Gitu. Dan lo jawab, wah kalah 1%, Cing. Kalah, gue pikir lo kalah, Ji. Jadi menariknya gini, pencoblosan, gue pagi sudah standby di Cianjur. Karena siang setelah TPS tutup kita kumpul di posko, ya kan? Kemarin tuh kumpul di posko DPD Nasdem. Gue, Dr. Wahyu, tim semua gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tim kita itu menggunakan salah satu jasa lembaga survei, Quick Account, Quick Account. Metode Quick Account kan kita sama-sama tahu, dia memang cepat data itu masuk. Tapi kan tidak semua TPS. Gue tidak mau mengatakan tidak valid. Tapi kan tidak semua TPS. TPS di Kabupaten Cianjur kemarin itu beda sama Pileg dan Pilpres. Kalau Pileg sama Pilpres kan memang banyak banget per RT. Gitu. Kalau sekarang kan memang dikurangin kalau untuk pilkada. Singkat cerita 4.000 sekian TPS di Kabupaten Cianjur. Nah, Quick Account itu kan tidak mencakup semua TPS, hanya sekian ratus TPS sampelnya. Jadi kita tuh standby tuh siang, ya kita di meja besar, udah tuh masing-masing tim bacain WhatsApp-nya, ngirimin C1 bukti yang sudah pleno di TPS, gitu ya. Kampung sekian, kecamatan sekian, TPS sekian, kita sekian, woi catat. Sampai akhirnya kita masuk ke ruangan, gue, Wahyu, sama ketua-ketua. Satu ruangan udah kita mantau monitor pergerakan Quick Account itu. Quick Account. Siang menjelang sore kita di atas, gitu ya. Singkat cerita tuh menjelang habis maghrib malam kita di posisi kedua selisih 3%, gitu. Nah, cuman memang setelah kita bandingkan, oh itu di situ sama real account yang kita terima banyak perbedaan. Nah, yang menariknya di jam yang malam itu ya kira-kira habis maghrib habis isya. Paslon sebelah, paslon tetangga itu preskon, rilis. Kita sudah meraih kemenangan, kita sedang di puncak. Yang
ini menariknya nih, datanya itu menggunakan data lembaga survei yang kita pakai. Gue tidak perlu sebutkan lembaga surveinya. Oke, berdasarkan lembaga survei ini kita berhasil ini. Kayak gitu. Akhirnya kita didesak sama wartawan dan tim lain untuk kita rilis preskon. Malam kita preskon. Nah, yang menariknya lagi, lu pernah dengar Sirekap kan? Ya kan? Waktu pileg kan Sirekapnya memang mohon maaf nih agak berantakan kan datanya. Tapi untuk pilkada ini Sirekap ternyata lebih detail lagi, Cing. Jadi ada situs-situs Sirekap. Kita buka nih, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Misalnya mau buka Kecamatan Cianjur misalnya. Keluar tuh, Kecamatan Cianjur, atau Kelurahan Cianjur, atau dimanapun. Keluar tuh TPS-TPS-nya. Kita klik aja, misalnya TPS 01, sret. Ada foto C1-nya, Cing. Di situ, ada foto C1. Lengkap semua. Singkat cerita, akhirnya kita besoknya declare kemenangan, kita menggunakan data real account. Data yang dari Sirekap ini? Dari Sirekap sama dari data-data yang tim semua kumpulkan, saksi kumpulkan semua. Karena kalau sudah di TPS, semua sudah tanda tangan. Paslon 01, saksinya sudah tanda tangan, dibuat pleno, baru dipublikasikan. Paslon 02 saksinya semua yang ada di situ sudah tanda tangan, paslon 03 semua sudah tanda tangan. Baru ditampilkan di Sirekap itu, di situs itu. Nah, ternyata alhamdulillah setelah berapa hari proses perhitungan TPS, terus kan kecamatan sama. Di kecamatan sama datanya dengan data kita real account, kita memimpin. Dan menariknya di setiap kecamatan, pleno kecamatan, 32 kecamatan dan 6 kelurahan itu, semua saksi masing-masing paslon tanda tangan. Paslon 01 saksinya tanda tangan, 02 gue tanda tangan, 03 tanda tangan. Oke, semua. Semua kecamatan selesai, naik level rekapitulasi pleno kabupaten. Disitulah baru kabupaten, ada salah satu paslon yang tidak mau menandatangani. Kayak gitu. Nah, yang menariknya, data kecamatan, hasil kecamatan, data hasil kabupaten, KPUD, mengetok palu, kita memang leading. Itu bukan berdasarkan quick count atau itu memang data itu. Udah KPUD sekarang udah, bahkan KPUD Cianjur sekarang udah purna tugasan, udah menyelesaikan tugas-tugasnya, udah purna KPPS semua. Memang udah selesai. Tapi paslon sebelah 01 menyampaikan gugatan itu ke MK. Itu hal yang biasa sih. Iya. Tapi yang digugat apa kalau memang? Ya menurut data yang gue terima, informasi yang gue terima justru ke KPU-nya. Maksudnya? Ya, ini bukan dari gue ya narasi. Saksi dari paslon sebelah gitu ya mempertanyakan KPUD tidak profesional, ini segala macam. Dia minta pemungutan suara ulang dan lain-lain kayak gitu. Sementara buat gua paslon 02, Cing, nggak ada kekuatan kita buat main curang, Cing. Nggak ada kekuatan. Wahyu Ramzi beserta partai relawan, Masya Allah relawan kita banyak banget, organik semua gitu ya. Nggak ada kekuatan kita untuk melakukan kecurangan secara TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan itu. Kita tidak bisa menggerakkan kecamatan. Terus lurah, kades, RT tidak bisa. Kita nggak punya kekuatan itu. Tapi Masya Allah kekuatan masyarakat yang akhirnya memberikan jawaban itu semua. Kalau selisih suara sama yang 2,4 sekian. Itu secara aturan bisa digugat gak? Coba deh baca aturan lagi. Gue kan juga pelajari. Ternyata yang bisa untuk mengajukan MK itu ternyata ada hitung-hitungannya. Jumlah penduduk, jumlah DPT, terus berapa selisihnya. Singkat cerita sebenarnya kalau Kabupaten Cianjur dengan perolehan suara gue terutama dengan paslon sebelah, kalau yang paslon 03 ini gue akuin keren banget. Jadi sebelum KPUD pleno dia sudah telepon kita, sudah komunikasi. Selamat. Udah fair mereka gitu ya. Karena dia juga punya data yang benar-benar sama. Justru akhirnya yang bantu kita nih, data lo sama gue. Yuk bismillah maju bareng. Kayak gitu. Nah,
Apa tadi? Selisih berapa yang bisa selisih, digugat? Nah, ternyata tuh ada hitung-hitungannya. Jadi singkat cerita, sebenarnya dengan selisih yang kita peroleh 2,4 itu seharusnya di Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk dan lain-lain baru diterima sama MK itu 0, sekianan atau 1, sekian. Sebenarnya 2,4 tuh ya gue nggak mau takabur ya, tapi ya silakan kalau mau proses. Mungkin secara aturan artinya selisih suara nggak bisa digugat, makanya dia menggugat KPUD tentang pelaksanaannya. Iya, dia juga laporkan kalau gue kemarin dapat informasi dari tim ke Dewan Kehormatan KPU-nya gitu. Jadi KPU-nya nih yang lagi di ini gitu ya. Tapi menurut gua Dr. Wahyu, kita tim ya KPU sudah profesional. Iya. Bawaslu sudah profesional. Artinya suara memang udah segitu kan, nggak bisa dikutak-katik. Nggak bisa, masyarakat di sana ya itu ternyata udah cerdas, Cing. Yang tadi gue bilang kan, walaupun buzzernya banyak kayak gitu, tapi masyarakat yang aktif di sosial media yang bisa memahami kondisi itu udah banyak banget. Dan akhirnya mereka heran gitu. Ya tapi kita kan sebagai peserta pilkada ya kita memberikan bukan kita memberikan kesempatan, kita menghargai hak untuk mengajukan gugatan. Aturan mainnya seperti itu. Iya. Justru seharusnya ketika kita yang suaranya misalnya nomor 2, kita yang memang sudah mempersiapkan hal-hal itu. Karena tadi gue bilang kita nggak punya kekuatan untuk melakukan kecurangan. Iya. Nah, paham kan? Di posisi lo apa? Nunggu aja udah. Ada hal-hal yang disiapin nggak untuk nggak ngadepin gugatan? Karena nggak ada hubungan sama lo ya. Nggak ada. Yang digugat si KPU-nya. Iya. Jadi lo tidak ya nunggu aja udah nih. Iya, nunggu aja. Gue sekarang tugasnya silaturahim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak gitu ya. Terus masyarakat juga sudah berkali-kali tadi gue bilang sudah semakin cerdas, sudah menerima kita. Mereka menaruh harapan kita, bahkan nggak sedikit yang mengatakan, ayo cepetan dilantik. Justru akhirnya jadi bercandaan di sosial media. Itu ngapain sih? Itu ngapain? Ya buat kita yang mengerti ya nggak apa-apa. Itu hak mereka untuk mengajukan gugatan gitu. Iya. Tapi kan secara timeline kalau mulus-mulus semua, dilantik kapan jadi wakil? Kalau informasi terakhir, kemarin gue juga ketemu sempat silaturahim sama Kang Deddy Mulyadi, KDM, gubernur terpilih, gitu kan. Kalau tidak ada perubahan sih sebenarnya awal Februari. Awal Februari? Iya, kan gubernur dulu semua dilantik. Oh gitu? Ya gubernur semua dilantik, nanti yang melantik bupati dan wali kota beserta wakilnya, ya gubernur terpilih, gitu. Kalau tidak ada perubahan awal-awal Februari. Awal Februari. Iya. Naji, sama kerjaan lo yang udah gimana nih lo jadi wakil bupati? Ya, itu salah satu yang gue memang sudah persiapkan dari awal. Kayak gitu ya, apapun resikonya. Jadi memang bukan lagi gue nggak bersyukur apa yang udah kita dapat gitu ya. Jadi gue ngerasa udah cukup lah gitu ya. Apa sih yang kita belum coba, Cing? Gitu ya. Lu juga sudah sempat merasakan hal itu semua di dunia entertainment, kita sudah coba semua. Nah, akhirnya itu juga yang bikin gue mau lebih banyak manfaat lagi. Walaupun caranya banyak. Ya kan? Gue akuin lo, Irfan dan lain-lain terlibat langsung di konten-konten digital. Gitu ya, banyak manfaat untuk yang lain. Kalau gue memang bukan tidak bisa, tapi gue akhirnya tidak mengambil ke arah itu. Gue justru ngambil dari sisi yang lain gitu ya. Nah, kalau tanya masalah pekerjaan, ya udah skala prioritas. Insya Allah kalau memang semua lancar, kita dilantik, ya prioritas gue sebagai wakil bupati. Tapi ada hal yang menarik selama masa kampanye. Jadi masyarakat itu menginginkan gue tetap tampil di TV. Jadi gini, Cing. Cianjur itu potensinya luar biasa, Cing. Pariwisatanya, curugnya, ya air terjunnya, semuanya Masya Allah luar biasa. Lo kebayang nggak di Cianjur itu ada tanah yang bisa numbuh tuh beras pandan wangi. Kita kan di atas panggung suka bercanda kan. Suara lo pulun banget kayak beras Cianjur gitu. Itu pandan wangi. Banyak potensi itu yang Masya Allah luar biasa. Cuman memang mohon maaf tidak dioptimalkan secara baik. Ya gitu. Jadi masyarakat tuh kurang tahu Cianjur apa. Nah, ternyata di sisi menarik, sebagian masyarakat tuh menginginkan gue tetap tampil di TV. Untuk apa? Membawa nama besar Cianjur, Cing. Nah, di satu sisi buat gue nya, ya gue harus pilih skala prioritas
gue prioritaskan sebagai kerja-kerja sebagai wakil bupati. Menurut undang-undang, tugas wakil bupati adalah membantu kerja-kerja dan kinerja dari bupati. Ya. Nggak ada program wakil bupati, tidak ada. Sama halnya dengan wapres juga, gitu kan, membantu presiden, membantu gubernur, membantu wali kota, membantu bupati, begitu. Jadi tetap gue prioritaskan sebagai wakil bupati, karena alhamdulillah Wahyu Ramzi ini mendapatkan amanah besar dari masyarakat dan mereka menaruh harapan besar. Cuman memang nanti gue pilih waktu, Cing. Ya gitu ya, gue pilih waktu. Gimana caranya gue juga tetap bisa tampil. Mohon maaf, bukan untuk kepentingan pribadi gue lagi. Sekarang nih kita tampil di TV, ya kan? Buat anak bini kita, gitu ya. Lo buat tim dan lain-lain semuanya. Jadi besok kalau setelah gue dilantik, gue tampil udah bukan buat diri gue lagi. Udah membawa nama besar Kabupaten Cianjur. Karena masyarakat tuh ini mungkin agak kasar bahasanya. Tuh wakil bupati aing tuh ada di TV, gitu. Ada rasa kebanggaan dia. Iya. Karena gue selalu mengatakan kepada mereka, pemimpin ke depan itu, ayo harus buka diri. Mainnya harus jauh. Gue milih narasinya kayak gitu. Ya alhamdulillah, Cing, pergaulan kita kan luas kan. Ayo mainnya harus jauh. Ketok pintu provinsi. Kita ke pusat, kita ke swasta, kita ke teman-teman kita yang berkompeten. Alhamdulillah circle kita. Raffi mendapatkan kepercayaan untuk menjadi utusan khusus bidang pekerja seni dan anak-anak muda. Itu kan? Itu sama aja bisa nanti gue tarik program-program Raffi ke Kabupaten Cianjur. Masih banyak yang lain. Giring, Wakil Menteri Kebudayaan. Sementara di situ ada situs Gunung Padang yang sudah diakui di internasional, tapi lagi dan lagi tidak dikembangkan secara optimal. Jadi mereka tuh ada keinginan, ada kebanggaan tuh wakil bupati aing gitu. Sama juga dengan Dr. Wahyu. Dr. Wahyu ini kan awalnya dia dokter profesional. Dia sempat lama di rumah sakit umum RSUD Sayang. Dia sempat jadi dokter itu. Ketika dia memutuskan untuk maju pilkada, ya dia harus resign kan, nggak boleh ASN gitu ya. Nah, gue juga ngobrol dan gue juga suka sampaikan ke masyarakat. Jadi Dr. Wahyu itu walaupun dia nanti insya Allah sudah jadi bupati, jika dibutuhkan sama masyarakat untuk membantu melahirkan apa, dia akan melakukan hal itu. Nyunat. Oh, ditugasin ke gua kalau sunat. Nanti gua minta bantuan sama Melon mau cheat gitu kan. Gak maksud gue gini aja, mungkin secara aturan lo mungkin bisa melakukannya mungkin di hari libur. Ya, misalnya, atau malam kan. Atau malam. Iya. Tapi kan bakal ada nih suara nih. Lo malam harusnya istirahat dong Pak Wakil. Iya. Supaya besok paginya lo bisa seger. Kalau masih dikerja juga, takutnya akan mengganggu kinerja lo sebagai Pak Wakil. Gimana kalau kayak gitu tuh? Ya itu resiko kita yang harus kita bisa tunjukin ke mereka. Ya. Kayak gitu ya. Gimana caranya kalau gue... Sebenarnya tadi gue bilang di awal, gue sudah tidak bisa seperti dulu, Cing. Iya. Ya, tetap gue akan tampil di TV untuk membawa nama besar Cianjur. Udah nggak bisa kayak dulu lagi, ambil ini, ambil itu, udah nggak bisa. Gitu ya. Yang paling penting gue tampil. Gitu. Nah, ya memang konsekuensi gue bagi waktunya itu. Yang paling penting gue nggak mau tahu. Buat gue juga ngobrol, gue juga ngomong sama diri gue. Lah lo nggak mau tahu, pokoknya gue harus pagi gue harus sudah di sana. Pagi lo harus sudah jam sekian memang. Ya, walaupun bupati dan wakil bupati itu tidak ada jam absen. Oh, nggak ada jam absen? Nggak ada, gitu kan. Karena sampai jam berapapun kerja tetap silakan, kerja. Iya. Kecuali anak buah kita, pegawai-pegawai kita. Iya. Itu ada jam absen ASN, pegawai negeri sipil. Gitu. Kalau kita tidak ada. Tapi paling tidak kita tunjukkan ke masyarakat kita bekerja. Itu yang dibutuhkan sama masyarakat. Yang paling nempel banget sih memang di artis. Bisa apa sih artis gitu? Nah, itu. Gimana Ji lo menjawab itu? Itu yang tadi sempat gue bilang di awal. Iya. Kan gue masuk last minute nih ya. Iya. Dikawinkan Wahyu Ramzi ini detik-detik terakhir. Tiba-tiba kita daftar ke KPU, ya, geger itu Cianjur. Jadi gue sempat bilang di awal, itu Ramzi tahu apa? Tentang Cianjur. Bukan orang Cianjur asli, bukan putra daerah, bahasa Sunda juga nggak paham segala macam ini itu, habis udah, gitu ya. Tapi bukan akhirnya membuat gue jadi lemah. Gue buktiin. Kalau ternyata memang kita kan sebagai orok nih dalam perut kita kan kita nggak dikasih kesempatan nanya sama mak kita, atau Allah ngasih kesempatan nanya,
mau dilahirin di mana? Kan enggak. Udah ngikut orang tua kita. Bapak gue almarhum mendapatkan kesempatan lahir di Bogor karena mak bapaknya kakek gue lagi di situ, memang orang situ. Lahirlah bapak gue di Bogor. Almarhum mama gue juga lahir di Bogor karena nenek gue lagi di situ pada saat melahirin mak gue. Maka lahirlah ibu gue almarhumah lahir di Bogor. Bini gue Afi lahir juga di Bogor. Walaupun dia di Jakarta, tapi emaknya, mertua gue pada saat mau melahirkan Afi, ya di orang Bogor, dia balik lagi ke emaknya. Maka lahirlah Afi di orang Bogor. Kita kan nggak bisa memilih untuk lahir di mana. Pada saat emak gue yang notabene lahir di Bogor, melahirkan gue di Jakarta. Gitu. Nah, tapi kan seiring perkembangan waktu, kita dikasih akal, kita dikasih hati, kita dikasih pengalaman. Baru kita dikasih kesempatan milih sama Allah kan. Di tempat mana yang akan kita bisa lakukan kebaikan-kebaikan gitu. Nah, terus bukan putra daerah apa segala macam, tapi balik lagi Cing yang menariknya. Masyarakat Kabupaten Cianjur akhirnya tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Yang tadi gue ngomongin kan, gue ngeliat komentar-komentarnya, oh kok bertolak belakang ya? Kan ada akun-akun yang memang khusus spesialis nyerang kita. Gue nggak perlu sebutin lah, udah ke mapping semua sama kita. Habis kita. Komentarnya, nggak apa-apa, bukan orang Cianjur asli, yang penting kerjanya bener. Alah itu yang orang Cianjur asli begini-gini kok gitu. Nah maksud gue itu justru hal-hal yang pengenalan Cianjur segala macam itu bisa kita browsing, Ji. Nah itu hal itu yang gue bawa di materi debat. Abis gue juga dibully. Kalau kayak begitu Dr. Wahyu wakil bupatinya sama Google aja. Jadi di debat pertama ada salah satu paslon menanyakan ke gue mau udah mempersiapkan nih. Pasti hal-hal teknis, hal-hal data gue ditanyakan. Betul. Nih. Bener. Debat pertama. Mas Ramzi, saya mau nanya berapa jumlah kecamatan, jumlah desa, ini itu. Dalam hati gue, bener kan gue ditanya ini? Gue udah tahu itu semua. Gue udah siapin. Gue bilang, Pak Haji, kalau untuk menjawab kayak gitu, tinggal cari aja di Google. Katanya Cianjur mau digitalisasi. Tinggal cari di Google. Ya, abis gue dibully. Tapi nggak apa-apa. Ya gitu kan. Tinggal cari di Google. Gue nggak mau ngejawab langsung kayak guru lagi nanya sama muridnya, nanya langsung hal-hal kayak begitu. Gitu kan. Gue tinggal cari aja di Google. Karena awal yang tadi gue bilang ketika gue memilih Cianjur, kan gue bedah semua, Cir. Ya, Cing. Lo mau nyari apa, Cing? Ya, penanganan masalah gempa Cianjur. Deret keluar tuh, masih carut-marut ini segala macam. Lo mau cari apa? Sekarang di sini udah ada. Dan terbukti setelah gue turun sampai 3 bulan lebih, gue mendengarkan langsung dan gue melihat langsung bagaimana cara carut-marutnya penanggulangan bencana Kabupaten Cianjur. Cing, masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di tenda, Cing. Udah 2 tahun lebih, Cing. Cing, setelah lu didata, ya, oke, kerusakan rumah Cing Abdel, kerusakan parah, 30 juta. Ya, apakah gue ngarang? Enggak. Masyarakat pada cerita langsung. Belum lagi yang nge-DM. Nge-DM banyak banget yang tidak yang enggak Abi jangan dikasih tahu ya apa akun kita. Semua cerita di sini. Sudah didata 30 juta, lo berhak menerima untuk pembangunan rumah baru. Tiba-tiba ada oknum nih datang. Cing Abdel, 30 juta proses lama. Mau gak 20 juta cash? Lo lagi butuh kayak gitu goyang nggak? Goyang, gue milih 20 juta yang cepet. Cepet. Iya. Ya kan? Padahal menurut data yang disampaikan ke kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat, lu berhak dapat 30 juta. 10 jutanya nguap ke oknum itu. Nah, lu udah dihitung-hitung 30 juta rumah itu beres, 20 juta ya nggak beres. Orang udah dihitung-hitung diakumulasiin 30 juta. Kayak gitu. Belum lagi yang potongan-potongan. Oknum ini banyak. Sebagai pemimpin, apakah lo nggak tahu banyak oknum-oknum yang nakal kayak begitu? Tahu nggak menurut lo? Harusnya tahu sih. Harusnya tahu, kenapa tidak ngambil tindakan? Nah, itu dia tuh yang maksudnya gue pertanyakan. Hal-hal data-data teknis bisa kita browsing. Bisa semua. Tapi kan apa namanya, birokrasi segala macam kan kita ini masih jauh dari itu. Nah, lo mempelajari itunya gimana tuh? Oke, gue bisa memahami. Satu, kita membaca data apapun yang kita minta, yang kita inginkan, semua ada. Data mengatakan ini, dan alhamdulillah gue turun langsung, betul. Gue merasakan hal yang sama. Kabupaten Cianjur, bagian selatan, Cianjur Selatan, saudara-saudara kita memang infrastruktur jalan.
Jalan masih banyak yang hancur. Menurut data seperti itu. Iya. Setelah gue turun langsung, gue bisa merasakan. Gue ke tempat Lesti, nginep di sana di rumahnya sama bapaknya, hancur jalanan. Lo lihat Instagram gue pernah posting jalanan lumpur kayak bubur Cianjur tuh, itu kan, hancur semua, ya kan? Gue nggak ngomong apa-apa, gue cuma tinggal pasang lagu Hari Kemerdekaan atau apa, rame, panik tetangga. Wah, Ramzi bikin kayak gitulah ya. Gue nggak fitnah, memang betul. Nah, betul. Setelah gue baca data dari Google, kita cari tahu, gue merasakan dan melihat langsung dan mendengar langsung sama. Nah, setelah alhamdulillah mendapatkan amanah terpilih, bagaimana dengan sistem birokrasi? Birokrasinya, ya. Iya. Nah, sebenarnya gini. Kalau untuk birokrasi itu tergantung pemimpinnya. Kalau kemarin yang gue merasakan, mohon maaf, hapunten, ya, gue tidak lagi fitnah. Memang pergerakan-pergerakan dan penekanan-penekanan kemarin sudah sangat terasa, ya kan? Sudah terlihat sangat jelas. Jadi ketika akhirnya kita, alhamdulillah Kabupaten Cianjur mendapatkan pemimpin baru, chemistry-nya yang harus dibangun, kolaborasinya, ya gitu ya. Nah, leadership bupati dan wakil bupati, terutama bupatinya ini Dr. Wahyu, itu kan yang nanti dilihat kan sebagai leadership sebagai pemimpin, ya kan? Nanti kan ada bawahan-bawahan kan, kepala dinas, ada sekda, ini itu segala macam. Dia menyampaikan data. Nah mungkin PR kita nih di awal, ketika kita insya Allah habis dilantik, kita bongkar itu semua data kan. Nah, baru nanti mapping kan. Kalau kita akhirnya sama bawahan kita punya tujuan berbeda, niat baik, bukan penekanan ya. Gue tuh selalu bilang, ayo kerja yang beres. Ya, ini kita digaji buat masyarakat. Macam-macam nanti saya posting nih. Gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak begitu akhirnya ada semangat baru. Udah lagi bukan kepentingan buat Wahyu dan Ramzi, tidak. Cuman ini ada semangat baru. Jujur, tapi gue tidak naif, gue tidak mau mengatakan gue mengetahui semua hal, enggak. Proses nanti. Gue mungkin lebih banyak mendengarkan, oh seperti ini, oh ini, oh ini. Tapi kan tetap Cing, menurut undang-undang bupati yang memang mempunyai wewenang penuh. Tugas gue membantu dia. Ya. Nah dari beberapa kasus yang pernah ada pecah nih antara bupati sama wakil bupati di beberapa saat setelah terpilih, waktu pemilihannya mah pada kompak-kompak semua. Terus di jalan setahun 2 tahun pecah karena kayaknya wakilnya nggak tahan, ternyata begini ya gitu. Nah itu gimana lu Ji? Tahu-tahu gitu. Minum dulu deh. Iya. Cuman teh pahit. Itu menjadi pelajaran pertama sebelum akhir gue memutuskan untuk mengambil kesempatan ini atau amanah ini. Amanah kan dari awal dari partai kan, dikasih B1 KWK. Nah, makanya tadi gue bilang di awal, gue meyakinkan Afi ini kan cukup sulit. Karena Afi tahu detik-detik terakhir pada saat pileg gue udah babak belur gitu ya. Nah, akhirnya gue rubah konsep itu. Pendekatan secara kekeluargaan. Ya. Memang betul partai yang memberikan kesempatan kita maju. Tapi akhirnya di awal itu secara kekeluargaan. Gue komunikasi sama Dr. Wahyu. Istri kita masing-masing sering komunikasi. Kekeluargaan gitu dibangun. Gue menanyakan banyak hal sama Dr. Wahyu. Singkat cerita akhir Dr. Wahyu, Abi nanti bantu saya di bagian ini, itu. Dan gue juga mengatakan, Pak Dokter, saya istilahnya dalam tanda kutip gue menggunakan narasi hijrah. Sebenarnya kan kita kalau mau hidup nyaman, udah kita duduk manis aja apa yang kita udah dapat kan, Cing? Iya. Iya kan? Itu secara logikanya kayak gitu. Tapi kan akhirnya gue mengambil resiko yang cukup besar. Gimana caranya gue bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, akhirnya gue ngomong gitu ya. Kang, Pak Dokter, kita kolaborasi ya. Gitu ya. Bismillah, kita jalan ke depan. Akang nggak perlu khawatir. Ya, saya nggak ada niat dan maksud tujuan lain. Selama 5 tahun ini insya Allah. Yuk, kita kolaborasi. Kita berikan yang terbaik. Apalagi itu di awal. Setelah mendapatkan suara kayak gini, gue menguatkan lagi komitmen kita berdua. Bismillah Kang, yuk kita berikan yang terbaik. Kayak gitu. Tenang, saya nggak punya niat dan tujuan yang macam-macam. Tenang. Kayak gitu. Saya dukung, saya tegak lurus.
sama Bapak Bupati, tegak lurus, ya gitu. Nah, itu lo ke bupatinya kan? Ya. Ntar ada hal-hal yang kayaknya udah nggak sama nih waktu ketemuan sebelum kampanye, sebelum ditetapkan, pas udah ditetapkan kok kayaknya jadi udah mulai melenceng nih. Apa yang bisa lo lakukan tuh, Ci? Kayak kalau kan kita harus antisipasi dong, Ci. Banyak hal gitu. Gue sama Wahyu ini sudah banyak sesepuh senior yang selalu mengingatkan. Baik diingatkan kita berdua maupun mungkin juga Wahyu udah diingatkan. Gue secara pribadi juga sudah diingatkan. Hati-hati. Karena sumber permasalahan itu bisa juga datangnya dari yang lain. Yeah. Bisa juga akhirnya menjelek-jelekan wakil bupati kepada bupati. Yeah. Wakil bupati lo begini-begini. Yeah. Begitu juga sebaliknya. Jadi bupati lo begini-begini gitu ya. Makanya tadi gue bilang berkali-kali, chemistry kekeluarganya, kedekatan ini yang kita bangun. Kita bikin komitmen, dinamika ke depannya, walau alam gue nggak mau takabur. Akan terjadi apa. Tapi mudah-mudahan, insya Allah nggak akan terjadi seperti apa, yang nanti akhirnya merugikan masyarakat. Betul. Dan alhamdulillah, Cing, masyarakat akhirnya sudah bisa merasakan. Gini dong kompak. Karena akhirnya belajar pengalaman dari sebelumnya. Gue tidak mau menyebutkan nama. Yeah. Ya, yang notabene sebagai wakil ya udah duduk manis aja, tidak dikasih kesempatan. Akhirnya gue tunjukin tuh, Wahyu sama Ramzi menunjukkan kepada masyarakat, gini dong kompak. Belum lama kita haul ke Mamah Gentur, ulama karismatik dan ulama besar di Kabupaten Cianjur ada haul. Gue datang berdua. Bukan lagi gue minta simpati atau kita istilahnya peres atau minta dipuji, enggak. Itu memang chemistry kita bangun. Dan masyarakat akhirnya enggak. Gini dong kolaborasi. Baru pernah melihat wakil bupatinya tampil. Dan ternyata masyarakat butuh itu. Sangat beresiko kalau akhirnya na'udzubillah min zalik kita sampai kenapa-napa berdua. Sangat beresiko. Bukan beresikonya juga terhadap kita berdua. Tapi akhirnya masyarakat, lah sama aja dong sama yang kemarin-kemarin, gitu. Iya. Gitu. Biasanya ada juga yang bukan pendatang baru ya, penantang dari incumbent itu pasti ngumpulin dosa-dosa incumbent tuh. Dosa-dosa incumbent, apa aja yang bisa dijadikan bahan kampanye atau mungkin bahan evaluasi nanti kalau udah kepilih tidak ada. Ini menurut lo dari yang udah berjalan ya, kita nggak ngomongin yang kemarin banget, tapi udah Cianjur secara keseluruhan, menurut lo yang paling harus dibenahi apa, Ji? Gue selalu bilang sama masyarakat, sama saudara-saudara gue di Kabupaten Cianjur, pemimpin itu tidak boleh berpolitik sama rakyatnya. Itu. Maksudnya apa sih? Udah, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Maksudnya tidak boleh tebang pilih. Gitu ya. Mau dia milih kita, mau enggak, udah. Ketika kita sudah dilantik, semuanya jadi tanggung jawab kita. Oke? Ya. Terus, kepada bawahan-bawahan kita, jangan sampai ada penekanan-penekanan yang kita berikan. Itulah, insya Allah kedepannya gaya kepemimpinan baru yang akan kita tampilkan. Kepada kepala dinas, kepada bawahan dan lain-lain, camat, kades, sampai RW, RT. Chemistry kolaborasinya akan kita bangun. Biar dia juga akhirnya nggak di bawah dalam tekanan. Iya. Ya gitu. Tapi kalau lo error, lo bermasalah, ya lo harus terima konsekuensinya. Ya. Kita juga harus tegas, gitu kan? Ya. Karena kan kepentingannya buat masyarakat. Apalagi sekarang muncul kan di sosial media. Periksa kades sampai di seluruh di Indonesia. Ya. Gue lagi nggak bicara Kabupaten Cianjur, seluruh Indonesia. Kayak gitu kan? Nah, semangat kepemimpinannya itu harus dibuat secair mungkin, tapi tetap tegas, gitu ya. Terus gue selalu mengatakan kepada masyarakat, Wahyu Ramzi ini mau menjadi pemimpin, bukan mau jadi penguasa. Beda pemimpin apa penguasa. Ya. Dan hal itu akhirnya sampai juga ke masyarakat. Maknanya mereka paham, kayak gitu ya. Karena yang kita kejar ini amanahnya. Jadi Wahyu Ramzi itu terutama gue selalu bilang, nggak ada gue kegilaan sama jabatan, nggak ada. Kita kan profesi kita ya istilahnya 11-12 sama pejabat, Cing. Ya. Mau kemana kita? Orang kenal kita. Wih, Cing Abdel, silakan Cing. Wih, Abi Ramzi.
Jadi buat kita tuh yang gitu-gitu udah biasa aja lah gitu ya. Tapi kalau buat orang lain ketika mendapatkan jabatan itu, itu kan sesuatu yang kalau nggak istighfar banyak-banyak kan bisa jadi lo tahu sendiri. Ya. Nah buat kita hal-hal kayak gitu udah bukan sesuatu lagi, udah biasa aja udah. Ya gitu. Ya itu berarti memang lo udah ngulik gaya kepemimpinan beberapa Cianjur selama ini ya, dan merasa itu menurut lo perlu ada perbaikan. Iya, infrastruktur, Cing. Ya, nah ke masyarakatnya nih apa nih yang harus lo bakal kasih? Yang mereka banyak keluhan ya. Betul. Oke, selama ini keluhannya bukan menjadi rahasia umum lagi. Kabupaten Cianjur itu terutama Cianjur bagian selatan, infrastruktur jalanannya memang masih harus lebih banyak diperhatikan. Itu kan berkaitan banget dengan pembiayaan tuh, Ji. Iya. Nah itu memang biayanya nggak ada atau apa sehingga infrastruktur kayak begitu? Tapi pada saat kepemimpinan sebelumnya hal itu bisa dilakukan. Oke. Jadi gue selalu bilang sama masyarakat itu pemimpin itu bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya. Itu akhirnya relate apa yang gue sampaikan tadi di awal. Saudara-saudara gue yang ada di Kabupaten Cianjur udah paham, gue selalu mengatakan pemimpin ke depan itu main harus jauh. Buka dong peluang. Kita sebagai bupati, sebagai wakil bupati, buka dong, ketuk pintu provinsi. Istilahnya nggak apa-apa lah kita ngemis, ada hak dari kabupaten. Ada hak dari kabupaten. Dari gubernur itu ada hak dari kabupaten. Wah, ayo dong Pak. Ke kita, segala macam. Kan bukan untuk kepentingan pribadi. Kemarin kita silaturahim sama Kang Deddy Mulyadi. Gubernur terpilih. Beliau sudah berkomitmen, nanti akan kita bantu ini, gitu. Ke pusat, ke kementerian apa, kita ketuk pintu mereka, bawa minta program apa segala macam. Buat kepentingan pribadi kita bukan, kayak gitu. Ke swasta, CSR-nya yuk kita ketuk pintu, bawa dong. Ke teman-teman kita, memang yang akhirnya mereka punya pusat, ayo dong invest di Cianjur. Lo mau bikin apa di Cianjur? Yuk, asal tenaga kerjanya, SDM-nya ambil dari Cianjur. Itu sama aja membuka lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kita sebagai pemimpin nggak bisa terkungkung, nutup diri, tinggal jagain kekuasaan, apa. Udah nggak bisa. Zaman sekarang udah nggak bisa kayak begitu. Buka diri seluas-luasnya. Jangan gengsi sebagai pemimpin untuk minta bantuan dan lain-lain. Nah, itu yang gue sering sampaikan ke masyarakat. Dan akhirnya alhamdulillah mereka paham gitu. Ya itu. Keluhan-keluhannya yaitu indeks IPM, indeks pembangunan manusia kita cukup memprihatinkan. Banyak anak-anak kita udah banyak putus sekolah, banyak faktor, tiba udah kerja. Saudara-saudara kita yang akhirnya bingung mau kerja apa, kebanyakan akhir kerja di luar, harus terpisah sama keluarganya. Belum lagi kalau mau kerja banyak calo-calo, biasanya penyakit nih, mau kerja bayar. Nggak kecil, Cing, bayarannya. Kayak gitu. Mau kerja di pabrik, bayar. Mau kerja ini, bayar. Pabrik banyak nggak sih di Cianjur? Banyak. Industri juga banyak. Cianjur. Nah, cuman memang Cianjur itu beda sama Karawang, Cikarang, yang daerah-daerah industri yang punya lahan kosong banyak. Bukan pabrik nasional aja, internasional juga di situ. Tapi kalau Kabupaten Cianjur, pabrik banyak. Cuman memang tidak sebanyak dengan daerah-daerah yang tadi gue sebutin. Memang Cianjur ini dia punya geografisnya, Allah kasih itu sumber daya alamnya Masya Allah. Pertanian, perkebunan. Wisatanya banyak, Cing. Cuman memang nggak dioptimalkan, Cing. Banyak, Cing. Lu Curug Citambur yang kemarin waktu itu gue posting, keren banget, Cing. Lu kebayang jalan menuju situnya hancur, Cing. Nah ya itu maksud gue. Itu gimana orang mau datang, udah males juga gitu. Nah kalau lu tanya bagaimana pembiayaan, bisa-bisanya pemimpin mengelola. Mungkin bisa juga sampaikan ke masyarakat. Bapak Ibu kita prioritaskan yang ini dulu ya. Yang ini tunggu dulu gitu ya. Karena kan hampir di setiap daerah itu jatah APBD kita ya cukup tinggi. Tapi kan hampir 60% punten mohon maaf. Kan untuk biaya gaji pegawai. Ya. Sebagian besar habis buat gaji pegawai. Sebagian besar habis untuk gaji pegawai. Yang balik ke masyarakat jadi betul. Sedikit. Terus perjalanan dinas atau jadi pemimpin kemarin sebelumnya tuh ya ada namanya Kang Irfan Rifano itu. Misalnya ada satu dinas ngebahas satu hal butuh waktu atau
butuh waktu 3 hari. Dipangkas tuh, Cing. Nggak ada 2-3 hari. Sehari, kelar. Terus ada goror, ada gotong royong bersama masyarakat. Dikasih kesempatan, Mas. Bisa, Cing, insya Allah. Bisa. Uangnya memang mungkin terbatas, tapi insya Allah kita buka peluang dari tempat-tempat lain. Bisa, insya Allah. Cuman memang mana nih yang mau skala prioritas dulu. Cuman memang kan Allah lagi kangen lagi sama saudara-saudara kita di Cianjur. Kemarin kan musibah lagi tuh Cianjur Selatan. Ya mungkin nanti. Nah, masyarakat juga harus tahu. Ketika insya Allah nanti kita dilantik, program-program yang kita tawarkan atau ikhtiar yang kita tawarkan belum bisa terrealisasi dulu, Cing. Karena kan untuk program 2025 udah diketuk kemarin. Jadi kita ngejalanin yang ini yang udah diketuk dulu. Ya, betul. Gitu kan? Baru nanti nextnya program-program kita masukin. Iya. Ji, ini pertanyaan terakhir nih, Ji. Ini terhubungan sama pribadinya nih. Gaji wakil bupati berapa, Ji? Ini namanya pejabat publik udah ada sebenarnya kalau gue mau ini ya, kalau gue mau di browsing. Nanti bisa coba ditampilin data ya. Berapa itu gaji pokok? 4 jutaan apa 5 jutaan ya? Pokoknya take home pay ya. Ya itu sama tunjangan ini, tunjangan itu segala macam. Kayak gitu. Satu episode lo nggak ada, Ji. Udah, nggak usah ngomongin itu. Nah, tapi kayak maksudnya ke arah ini, Ji. Ini kan secara realistis loh. Lo kehilangan banyak. Kehilangan banyak dapat segini. Dan gue akan menghubungannya dengan nanti godaan datang aja, Ji. Yes, betul. Orang untuk nawarin. Banyak kan bilang kan jadi pejabat nggak usah cari, ditawarin dulu. Datang sendiri gitu. Satu saat lagi lengah kepikiran, gue hilang banyak juga ya. Nah ini ada orang yang tinggal gini doang gue dapat gitu. Maksudnya menjaga supaya lo nggak begitu, Ji. Nggak korupsi. Gimana, Ji? Itu yang awal yang gue tadi berkali-kali bilang gue meyakinkan Afi itu cukup sulit. Betul, pasti. Selain dia takut untuk urusan politiknya, dia takut lakinya kenapa-napa segala macam. Terus apalagi ada pengalaman berharga kemarin di Pileg. Itu Pileg itu gue gagal, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Ternyata alhamdulillah akhirnya gue punya pengalaman yang akhirnya gue gagal. Justru akhirnya Allah kasih sekarang. Gue nggak ujuk-ujuk mulus-mulus aja kayak gitu ya. Jadi pengalaman berharga. Afi itu cukup sulit meyakinkan, termasuk untuk urusan realistis yang tadi lo tanyakan. Tahu sendiri bini kan. Biasanya kan istri-istri kita kalau suaminya udah tahap di posisi yang nyaman, udah lo duduk manis aja, nggak usah macam-macam, lo nggak usah bertingkah gitu ya. Nah itu yang salah satu gue sulit meyakinkan Afi. Gue memberikan keyakinan sama dia, alhamdulillah kita anak cuma satu. Apa yang kita inginkan Allah udah kasih gitu ya. Terus alhamdulillah tenang. Salah satu kekhawatiran Afi itu dia takut tidak bisa mengalokasikan uang gue lagi untuk membantu orang-orang lain. Jadi Afi itu cukup juara lah untuk ngurusin kayak gitu-gitunya ya. Jadi uang kita ya bener numpang lewat doang, Cing. Bagi-bagi gitu ya. Nah dia khawatir itu. Gue memberikan keyakinan sama Afi itu ya bismillah. Mudah-mudahan ada jalannya, terus umur kita udah semakin nambah, gue pengen banyak bermanfaat untuk banyak orang, akhirnya dia paham. Ya bismillah nanti insya Allah disesuaikan. Tapi yang tadi kita bahas juga, jadi nanti kalau akhirnya gue tetap syuting walaupun udah tidak maksimal, satu memang untuk gimana caranya ada kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Cianjur. Satu sisi lagi, ya buat uang jajan gue juga deh, kayak gitu. Supaya insya Allah gue nggak akan neko-neko. Iya. Mungkin orang kan lebih mengerti kali kalau gitu, Ji. Ya, tapi asalkan yang tadi gue bilang berkali-kali ya, jangan sampai ada terganggu kinerja gue di sana. Kayak gitu, selebihnya udah serahin ke Allah. Iya. Gitu. Karena khawatir, Ji, sebagai teman yang lihat ada beberapa gue juga khawatir, Cing. Ya Allah, kan sekarang udah siap. Selamat Abi Ramji dan mati gue lalu kemarin kerja nggak kerja udah semuanya selamat aja gitu. Iya, maksudnya banyak yang bilang lo diem aja uang nyamperin gitu. Sulit, Cing, sekarang udah ada yang bilang di teman kita juga berangkas gue sampai nggak muat deh kata gitu. Itu astagfirullah. Iya penuh gitu, ditolak, bingung nih uang gimana. Cing, gue nggak mau takabur untuk hal itu. Gue nggak mau takabur, tapi gue hanya minta lo sebagai sahabat gue, sebagai abang gue, doain. Nah, iya. Itu aja, gue nggak mau takabur. Serem memang untuk ngebahas itunya, memang serem. Gue jujur, gue serem.
Iya. Karena kan Bismillah, mudah-mudahan. Hampir setiap hari dijejelin informasi ada aja yang ketangkep, bupati ini ketangkep, wakil ini ketangkep, segala macam ketangkep gitu. Yang bahkan di daerah-daerah yang jauh gitu, yang tadinya gue pikir ini orang mau korupsi apa ya? Bingung kan? Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul dan ratusan miliar juga gitu. Itu gimana? Lo beneran udah kuat ya Ji ya? Jujur ya, kalau jujur ya, gue tetap nggak bisa dimungkin ada rasa ketakutan itu, gitu ya. Takut. Ya Allah, takut ada jebakan Batman atau apa gitu ya. Takut gitu ya. Tapi Bismillah, mudah-mudahan gue sama Wahyu ini komitmennya kita jelas berdua, kita sepakat berdua. Bismillah, kita saling jaga gitu ya. Yang bikin besar hati juga, ya Wahyu ini kan sesuatu pengalaman yang baru juga. Dia itu kan profesional dokter. Nah ini gue dua karakter yang berbeda sama Wahyu. Ketika dijadiin satu, komposisinya pas. Dokter itu kan lebih introvert kan, ya. Dia hanya bercerita kepada pasiennya. Dan itu kan apa yang disampaikan pasiennya nggak mungkin disebar ke tempat-tempat lain. Sementara gue background pekerjaan kita kan harus cuap-cuap di luar. Ya gitu kan, cuap gitu kan, harus banyak bicara gitu. Nah, sementara gue sebenarnya kalau pribadi gue tuh sebenarnya introvert, tertutup gitu ya. Tapi ketika argo kita udah jalan, kita udah nggak bisa jadi diri kita kan. Kita harus profesional gitu ya. Nah, jadi berkali-kali yang tadi gue bilang tuh chemistry itu yang kita yuk Bismillah Kang, kita saling mengingatkan. Jadi balik lagi Cing, kalau lu nanya kayak gitu, jujur gue sampai sekarang gue selalu berdoa ya Allah jagain, lindungin gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada bencana seperti itu gitu ya. Terus gue sama Afinya udah gue jelasin, yuk Bismillah kita sesuaikan. Karena mungkin ini rahasia Allah ya, itu salah satu keinginan gue. Biar Asila yang nanti take off di dunia entertain. Asila kan sudah mulai nih gitu ya. Nah gue gimana caranya nih bapaknya bisa bermanfaat untuk banyak orang lah. Iya. Harus terus dipercaya. Ya sampai insya Allah ke depan kan gue juga dapat subsidi dari Asila gitu. Iya. Ya mudah-mudahan selalu terpelihara. Doain Cing, doain. Rasa takutnya supaya nggak terjebak. Karena banyak yang akhirnya nggak bisa nolak, bukan karena apa-apa, karena yang ngasih di atas lo Ji. Ya. Nih, lo gue kasih segini ya, tapi lo yang itu jalanin yang itu gitu, Ji. Betul, bisa kalau yang juga masih sepantaran sama lo bisa lo tolak, nggak usah. Iya. Tapi kalau yang ngasih di atas lo, uangnya gede. Bisa juga memang menerima, bisa juga dikondisikan dia menerima. Bismillah Cing, doain. Ya, mudah-mudahan lah. Iya. Terserempet juga jangan lah. Apa? Terserempet juga jangan. Terserempet masalah gitu juga jangan. Insyaallah, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Pak Wabub, mudah-mudahan segera dilantik, amanah buat Cianjur. Mungkin datang lagi ke sini udah dengan jalan-jalan yang lebih mulus, curug-curugnya juga lebih mulus mudah-mudahan. Cing lo kesana ya nanti. Insya Allah ya. Bikin konten di sini. Iya. Terima kasih ya. Oh, soal satu lagi. Nanti lo termasuk yang lain kita bikin satu pertemuan sama konten-konten kreator di Cianjur. Bagi pengalaman. Oke, siap. Edukasi mereka. Siap. Di sana ya di Cianjur ya? Iya. Asal mau hotel yang mana? Asal ada berasnya aja. Iya. Oke lah kalau gitu. Dandanya banyak di sana. Hei, ngapain lu? Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan bupati-bupati lainnya. Iya.